Alah, botak. Gonia gua botak, coy. Ini mah banyak banget pitaknya, woi. Capek gua. Halo guys, apakah kalian pernah ngalamin botak? Maksud gua koral kalian yang botak, kayak gua punya tadi loh. Maaf guys. Koral kalau sampai botak mungkin biasa karena melting kan, tapi gue punya ini bukan karena itu guys. Justru karena biota laut peliharaan gue sendiri. Sedih kan, dipelihara malah ngerusak. Kira-kira perbuatan siapa ini? Yuk kita bahas. Bukan karena bakteri jahat, bukan juga karena ada tukang pangkas rambut di akuarium gue. Tapi ini dia pelakunya, si udang berpunuk unta yang ternyata punya hobi gigit koral. Jadi dia ini bukan cuma sekedar gigit ya guys, tapi dicomotin dan dicemilin. Kok bisa sih udang cakep begini malah bikin masalah? Jadi mereka ini gak langsung agresif guys, gak yang baru kita masukin terus dia langsung gigit-gigit. Mereka itu beraksinya diam-diam. Kalau lagi lampu nyala dan kita liatin begini, ya seperti udang pada umumnya aja kan. Jalan di dasar, nempel di batu, terus takut sama manusia. Tapi ketika malam tiba, ketika lampu sudah mati, disitulah mereka mulai nakal. Pelan-pelan mereka naik ke atas. Ke atas ngapain? Nongkrong. Bukan. Pelan-pelan dia mulai gigit-gigit. Mereka paling suka koral yang punya polip tebal dan lembut. Sehari dua hari belum kelihatan dampak apa-apa. Tapi seminggu digigitin, baru deh kelihatan botaknya. Di sini korbannya batu gonio gua. Ini awalnya dia mekar tinggi guys. Terus harusnya ujungnya itu kayak bunga. Tapi sekarang lihat aja, udah nggak bentuk bunga lagi. Bentuk apaan ini? Udah nggak jelas. Pada buntung semua. Biar nggak tambah parah, akhirnya gue pindahin si gonio ke tank lain. Jadi udang ini tidak aman untuk koral ya guys. Tapi setelah gue coba-coba koral yang lain, ternyata ada beberapa jenis koral yang kebal dengan gigitan mereka. Oke, buat kalian yang tetap pengen pelihara udang ini, intinya hindari koral-koral yang berpolip dan bertekstur lembut. Contohnya polip kancing, zoa, cengkeh, bintang ijo, senia, babut, gonio, batu jeruk, seroja. Aduh, banyak banget ya. Iya guys, emang banyak. Makanya pelihara udang ini, variasi koral yang bisa kita pelihara jadi sangat terbatas. Sejauh pengalaman gue sampai hari ini, koral yang aman itu cuma tangan-tangan ini guys. Jadi tangan-tangan ini jenis soft koral, tapi teksturnya kasar dan kulitnya tebal. Nah, karena kulitnya tebal, tangan-tangan ini aman banget. Gak pernah kelihatan baper atau sobek kulitnya. Di sini juga subur banget malah. Dan emang sengaja gue tanam banyak, biar gak sepi. Hai. Oke, terus yang tahan lagi ada makro alga. Di sini gue ada yang merah sama yang hijau. Sebenarnya ini digigitin juga, tapi karena pertumbuhan makro alga ini cepat, jadinya nggak begitu berasa. Dan buat makro alga sendiri, digigitin dikit nggak jadi masalah besar. Beda sama koral, kalau polipnya luka, jadi gerbang masuknya bakteri. Habis itu merembet deh kemana-mana. Terus gue pernah kepikir juga buat gabungin dia sama anemon. Kemungkinan besar pasti aman kan? Nggak mungkin berani dia gigitin anemon. Tapi setelah gue pikir-pikir, anemonnya sih aman. Lah, udangnya yang nggak aman. Apalagi ini bukan udang yang simbiosis dengan anemon. Udah pasti jadi cemilan anemon nanti. Dah, itu aja sih kayaknya. Mungkin dari kalian ada yang pernah pelihara udang ini dan tahu koral apa lagi yang aman. Boleh tulis di kolom komentar ya guys. Oke, kesimpulannya, udang onta ini tidak aman untuk koral tank. Kalian harus waspada. Jangan tunggu sampai botak dulu baru kita sadar. Jadi mau kalian kasih makan banyak sekalipun, itu tidak menjamin setelahnya mereka nggak gigitin koral. Kalau kalian sekarang pelihara juga dan koral kalian sering tiba-tiba mati, kemungkinan besar dia pelakunya. Soalnya kalau kita biarinin, koral bisa stres dan akhirnya mati guys. Oke, mungkin itu aja video hari ini. Kalau kalian suka, kalian bisa kasih like dan follow channel ini supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.